itu pertama kali digunakan oleh Anak Titipan Setan. Teknik tersebut yang mudah-mudahan dapat digunakan juga oleh karya-karya film Indonesia yang lain. Itu satu scene panjang itu berlanjut ke scene berikutnya ya paling aku jorok-jorokan aja. Kotor-kotoran? Iya pokoknya aku kotor aja. Aku sampai pas lagi ngaceng ini sebenarnya syuting Tapi kan banyak teman-teman yang cuma ngedoing aja. Tapi di saat dia ngedoing aku melihat bahwa nggak sambil dipelajari. Kok nggak nge-learning gitu kan ya, nggak nge-learning gitu. Nanya aja kagak, tahu gua aja kagak gitu. Kagak percaya. Butuh dicabein matanya. Halo Tribuners, balik lagi di Tribun Corner. Kali ini sama gua Bayu Indra Permana dan kita udah kedatangan 2 tamu spesial bintang dari film Anak Titipan Setan. Ada Kak Gisel dan Kak Inggit. Hai. Halo, bilang nih. Baik ya nih, Kak Gisel dan Kak Inggit. Iya deh. Ya, kita udah umuran kita sama usia kan? Iya kan? Iya. Generasi muda ini kan. Udah selalu dong, Selalu. Oke, para cast dari Anak Titipan Setan. Boleh sebelum perkenalan dari castnya, kita dulu dong nih Anak Titipan Setan tuh emang berkisah tentang apa sih? Siapa yang tahu? Aja lah. Bercerita tentang anak yang dititipkan setan. Wah, iya. Cuma dipanjangin dong sih. Nanti kalau jawabnya gitu doang, netizen komen bolak-balik aku tuh kalau misalnya kebacanya, anak itu titipan Allah. Kok bisa anak titipan setan? Iya. Mutu. Biasa. Belum tahu, belum denger ABC-nya udah langsung ngejat. Biasa. Ini makanya kita jelasin dulu. Sampai karya loh di ini. Ya kurang lebih ya itu sebenarnya ya realis juga gitu bahwasanya kalau kita berjanji dengan seseorang dalam tanda kutip si S itu si Santo ya. Dihalusin loh si Santo. Iya. Iya kan gitu kan minta timbal balik, oh berarti gue nitip ya gitu lah. Iya, mungkin gitu lah, kurang lebih lah gitu. Jadi sebenarnya kalau filmnya itu sendiri sih sebenarnya ini film yang mengangkat urban legend dari Jawa Tengah ya, Cek. Yang memang mungkin nggak populer di tengah masyarakat, makanya kita angkat karena emang gimana pun ada sisi itu ya. Jadi ini tuh kayak yang tadi Aca bilang tentang sekelompok orang yang mengadakan perjanjian dengan siapa tadi? Santo. Iya, mungkin untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Entah kekayaan, entah apapun gitu. Kalau dari film ini sih lebih ke kekayaan ya. Iya. Ya, cuman ya itu pasti kan ada harga yang harus dibayar. Nah, itu dia menceritakan soal itu sih sebenarnya. Apa ini berhubungan pesugihan-pesugihan? Ya, betul tentang pesugihan dan itu memang ceritanya ada based on true event gitu di Jawa Tengah. Pernah kejadian gitu. Memang betul ada gitu. Jadi langsung cerita aja nih kita banyak kok kejadian-kejadian seperti itu begitu kan. Hanya yang satu ini memang tokohnya adalah Ki Jaran tersebut begitu. Jaran penoleh gitu. Si Jaran penoleh. Makanya gambar baju kita kuda ada nggak sih? Kuda lu? Iya, tapi aku emang kuda lu. Aku anjing tanah. Aku anjing tanah. Kita ngomongin Sio hari ini ya. Anak titipan Sio jadi anak titipan Sio. Anak titipan Sio, asin dong itu ya. Iya. Itu kan Sio kan maksudnya kan. Orang Jepang mah Sio asin. Sio atau tare, Pak. Oh gitu. Kalau abang Sio manis dan ini. Ada lain lagi itu. Iya, oke. Kalau peran kalau Kak Gisel sebagai siapa di sini? Aku tuh sebagai putri, anaknya Eyang. Gitu. Kalau karakternya mungkin boleh ceritain seperti apa Putri? Putri itu, aku tuh anaknya Eyang yang sempat pergi jauh, kembali lagi karena satu dan lain hal, nanti sambil nonton lah. Terus aku aku sih netral aja sebenarnya di situ ya, dengan polos-polos aja, tapi ternyata ya memegang ada sedikit peran pentingnya juga di situ gitu. Putri itu karakternya bukan sedikit lah, banyak. Dari tengah munculnya nyampe terakhir sih ya. Itu yang mahal. Curcol nih. Justru mahal di bagian terakhir. Cuman jadinya karakternya tuh sebenarnya gimana ya, Cak?
anaknya? Justru bisa dibilang salah satu kuncinya juga Kak, begitu karena ya nanti kita lihat lah ya di ending daripada film tersebut begitu. Ya, pokoknya jadi si Putri ini baik-baik lah gitu. Kan dia akan muncul di episode berikutnya. Season berikutnya. Iya. Jadi kunciannya deh, pokoknya ada kuncinya. Itu juga. Berarti ini peran penting lah ya di untuk nanti di konflik puncak konfliknya ya. Peran penting dan juga kalau secara filosofi bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna kan begitu. Jadi walaupun mungkin si Eyangnya yang memegang peran penting dan bersahabat dengan si Kijarannya begitu ya. Nah, tapi bahwasanya manusia itu bisa saja kalau ingin sesuatu yang lebih lebih kekayaan yang lebih atau kekuasaan atau justru karena dendam begitu bisa menjadikan seseorang bersekutu dengan yang tidak benar begitu. Jadi bukan hanya karena harta saja. Jadi sebetulnya banyak sekali maksud di dalam film ini yang ingin disampaikan kepada penonton bukan hanya pesugihan saja, tapi sifat-sifat manusia yang bukan saja harta yang bisa membuat manusia berubah, tetapi rasa dendam juga bisa membuat manusia menjadi kesetanan begitu. Iya, dari sisi Eyang itu ya. Kalau tadi sebagai siapa? Eyang siapa? Itu tadi udah disebutin sekalian. Saya sebagai Eyang. Ya, ada namanya mungkin Eyang siapa? Yang Subun mungkin? Iya sih, Eyang tuh namanya saya. Arya lagi masih ingat lagi. Ya, nama tersebut Eyang Susana begitu. Dan saya pemilik sebuah kerajinan batik yang turun-temurun dari orang tua begitu. Itu sebabnya dalam film ini dilatar belakangi dengan budaya kerajinan batik Jawa Tengah begitu yang dimiliki Indonesia begitu. Dan batik bukan hanya sekedar batik itu adalah barang, tapi banyak sekali filosofi batik dalam pembuatannya, bahwa itu bisa menjadi turun-temurun dan bahwasanya menjadi juga sumber ekonomi di daerah tersebut, kurang lebih gitu Kak. Oke. Selama syuting mungkin gimana keseruan-keseruannya? Apa mungkin malah banyak horor-horornya sama 17 hari? Itu tuh yang full 17 hari. Iya, kamu juga lah biar kata setengah. Apa aja yang serem-serem? Kalau aku tuh sempat diceritain ada gula, ada semut. Mata tuh ada gula. Itu dulu lah. Ya kalau begini ya kan kami itu lokasi kami itu di tempat yang memang mudah-mudahan berhasil untuk menciptakan suasana di dalam film tersebut. Namun sebetulnya memang tempat tersebut jarang dihuni begitu ya, karena masih banyak hutannya, masih banyak sekitarnya tuh hutan. Masih banyak pohon bambu, pohon pisang yang mana kita tahu bahwasanya pohon-pohon tersebut tempatnya bisa kurang lebih ya itu percaya nggak percaya, tapi ada tradisi di Indonesia khususnya di Asia Tenggara itu bambu dan pohon pisang itu ada ceritanya tersendiri begitu. Nah, jadi karena penghuninya mungkin banyak di situ, ada beberapa pemain atau ada salah satu pemain yang juga sering melihat begitu ya. Jadi terus tiba-tiba dia ngilang begitu ya. Ngilang tuh maksudnya mau kemana gitu ya. Ini bahasa saya ya, bahasa saya sekarang. Mau kemana? Mau kemana lu gitu, atau mau kemana Mas? Enggak, sebentar ke situ. Padahal ke situ tuh gelap gulita begitu. Nah loh, kan kita nggak mungkin nyusulin ya? Iya nggak mungkin ngejar sih. Takut juga sih mau ngejar tuh. Terus tiba-tiba nanti dia berdiri sendiri gitu, kita lagi makan-makan gitu kan? Terus dia berdiri sendiri gitu di samping. Ya memang kita makan-makannya kan cuma di pinggir hutan saja ya, tidak berapa langkah udah masuk ke dalam hutan begitu ya. Nah terus beliau ini ngeliat terus ke situ ya. Kita kan lagi makan ya. Malam tuh. Ya, dia lagi ngeliat itu. Ya aku pikir dia lagi kencing ya.
Habis berdiri ngadep situ ya. Iya, ada kemungkinan itu juga. Masih ada kemungkinan itu juga. Tapi kurang lebih begitulah ya gitu. Jadi memang tempat lokasi kami memang kayak gitu sih. Mudah-mudahan dan memang harapannya mudah-mudahan mendukung untuk visual ya begitu. Iya, emang serem banget. Makasih sih Wassalam. Sebenarnya bukan visual aja, perasaan juga. Enggak enak gitu. perasaan biar mendukung acting juga sih. Iya. Tapi emang waktu itu si yang jadi jaran penolehnya itu kan dia emang orang Jogja. Si masnya itu kan emang dia pakai kostumnya itu kan jadi kayak manusia setengah kuda gitu kan. Terus sayangnya bukan setengah dewa. Iya benar setengah kuda. Lagu dong manusia. Ya. Tapi ya dia itu kita diceritain sih, jadi ada hari pas dia syutingnya itu banget, mungkin dia juga lagi capek ya. Jadi mungkin lagi sensi gitu. Dia kayak ngeliat, jadi ternyata dia melihat si jaran itu sendiri. Sosok di depannya dia, iya. Jadi kita kayak oke. Aku sih dengerinnya kayak oke, aku sih malas bayangin ya. Ya cuman kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita ngerasain sendiri nggak? Nah kebetulan sih untungnya saya sih agak nggak sensitif. Kalau dia mah realis, aku dengerin cerita kalau orang dia aja. Realis melihat ke kiri dia udah takut ada yang tiduran di sebelah kiri. Itu real. Yang dilihat juga real. Aku ngeliat. Gimana sih kaget sama udah tahu doang di situ tapi tetap teriak. Dia mah nggak perlu yang nggak real. Gimana? Maksudnya kenapa bisa kaget emang lagi suasana? Ya udahlah, nanti nonton sendiri, gimana nggak teriak. Tungguin aja, kalau jadi aku di situ juga pasti teriak-teriak, kabur, nggak usah disuruh acting juga emang udah kabur. Tapi emang itu setnya sudah ada dari sononya seperti itu dengan rumah yang dikelilingi kebun, atau itu set yang dibangun? Enggak sih, memang rumahnya sudah ada di tengah-tengah hutan ya. Terus memang ya diatur sedemikian rupa, memang di dalamnya juga setnya itu mencekam gitu, walaupun tetap cantik ya. Mas Erwin selalu bilang kayak di film ini tuh nggak cuman yang nakut-nakutin doang, jadi tetap semua setnya itu juga artnya tuh dipikirin sedemikian rupa, serem tapi tetap beauty ya. Ya artistik ya, artistik mungkin ya lah istilahnya. Jadi dan juga ada beberapa momen yang kami menggunakan pertama kali di Indonesia adalah set yang di barat, memang mungkin udah 20 tahun yang lalu begitu ya, seolah-olah kita tuh berada di suasana yang diciptakan tersebut, padahal itu di dalam studio, jadi memakai peralatan dan studio yang canggih yang yang dimiliki oleh studio PFN begitu. Karena ini kan hasil kerjasama antara zaman studio PFN dan juga Maxstream. Jadi di mana itu pertama kali digunakan oleh Anak Titipan Setan. Teknik tersebut yang mudah-mudahan dapat digunakan juga oleh karya-karya film Indonesia yang lainnya. Itu aku kebagian tuh kena syuting sebentar. Itu adalah adegannya Kak Gisel begitu. Jadi gimana kalau kita kan sering ngelihat gitu di film-film gitu, sepertinya kita itu ada di dalam planet atau di dalam hutan atau kebakaran atau apa, sebetulnya hanya itu semua ya gitulah pokoknya ya, teknis di dalam studio. Combine sedikit sama ada teknik terbaru dari yang baru masuk, maksudnya ke Indonesia. Di apa Indonesia sih ya, memang di luar sih udah lama. Iya, betul. VR. Ya. Kan di sini belum pernah ada syuting yang pakai begitu. Pertama kali. Ini pertama di kali di Indonesia dan karya pertama menggunakan VR itu ya, virtual itu. Program tersebut. Jadi bukan green screen, beda kan, kalau green screen kan kaku juga. Itu buat efek apa tuh? Efek hantunya kan? Macam-macam. Efek. Kalau hantunya terutama Eyangnya nggak perlu pakai efek ya. Nggak syuting juga dia. Serambi. Bisa ini pertama kali horor? Iya. Aduh. Ini tuh tawaran pertama, film pertama horor. Gimana rasanya sama syuting horor? Dredeg sih. Emang aslinya anaknya penakut banget. Nah, kan menakut kenapa mau menerima horor? Ya kan justru mau belajar sih. Aku tuh anaknya penasaran, suka pengen belajar hal baru. Horor tuh kayak gimana sih syutingnya gitu.
karena tantangannya kan beda lagi gitu sama film-film drama yang biasanya aku belum banyak sih cuman udah belum banyak terus dapat horor lagi suruh belajar lagi tapi seneng kan gitu terus makanya dapat kesempatan terus belajarnya langsung gitu dari Cik Ingrid jadi kayaknya kan nggak mungkin dilewatkan ya pengalaman dan ini. yang saya suka dari dia nggak tahu ini namanya siapa ya itu total tuh maksudnya apapun yang dia katakan tadi bahwasanya ini pertama dan lain sebagainya bahkan kadangkala kalau tidak diberikan dialog begitu ya atau tidak diberikan close up begitu ya cuma one take only itu nanti dia tanya kok gue nggak di CU ya gitu Madata maksudnya artinya seorang Mas Erwin Arnada itu kalau udah dibilang oke begitu ya artinya sudah bagus gitu dia bermain dia cukup malah ininya yang kayak ngerasa kurang ya nah betul jadi iya jadi total begitu dan saya tidak mengalami kesusahan hati ya untuk penting ya Cek ya menunggu seorang yang lebih muda dari saya gitu ya saya tidak katakan junior senior kan yang saya untuk menunggu yang lebih muda itu saya nggak ada jadi saya bersyukur gitu teman mainnya adalah siapa ini anak ini namanya? Allah Mama Gempi. tetap branding. Kurang lebih begitu. Jadi pingin tahu, pingin belajar. Dan senengnya satu lagi ya kita makan terus lah tiap hari. Tukang jajan aku tuh. Iya. Ya kan apa namanya? Yang rujak, yang apa? Palakan preman. Mana? Tapi nanya mulu nggak ke Kak Ingrid ya? Jadi ini gimana jadi bawel gitu nggak sama di lokasi? Bawel lah, aku mau bawel banget. Iya. Banyak nanya gitu. Ya dia yang ngomong lah. Barusan udah kan. Udah mengakui ya. Bawel banget. Ya bawel tadi kayak ya worth it gitu kan ya. Kayak gitu kan. Ini udah nih syutingnya. Hah? Nggak lagi nih, nggak lagi. Gimana sih? Pingin gitu kan. Jadi kan kita seneng ya. Oh gitu iya. Kan, ya. Jadi banyak berbagi. Kita seneng ya sekali. Tapi kalau berulang-ulang belum selesai ternyata. Ada buntutnya. Kirain seneng bener. Tapi menyenangkan walaupun menegangkan begitu ya. Menegangkan tuh tiap hari kan mungkin mudah-mudahan nanti ya terjadi gitu. Film ini penuh dengan menegangkan dari awal udah menegangkan begitu ya sampai akhir. Ya, jadi hanya dikasih adegan-adegan yang untuk bernapas tuh mungkin cuma ya adegan-adegan dramanya begitu ya. Tapi jadi kita bermain pun juga benar-benar dan kalau harus malam ya kita malam gitu ya. Jadi banyak adegan Giselle itu di malam hari begitu. Jadi yang memang pada saat itu beliau yang menjadi leadnya. Saya pelengkap pelaku begitu ya. Yang pada saat itu ya? saya pelengkap pelakunya. Jadi dia terus yang diiniin. Tapi sebagai pelengkap pelaku kan gue nungguin kapan dia selesainya begitu ya. Sementara hebat banget ini. Baca totalitas tuh pas bagian itu lucu banget tuh ada ceritanya. Tapi nggak bisa ya kalau diceritain ya kalau teknis aja sih nggak apa-apa. Maksudnya saya begini, saya itu sangat menghargai arti dari continuity. Ketika kita merasa bahwa ada beberapa item yang agak sulit continuity-nya, jadi saya merasa saya harus membantu departemen continuity untuk tidak merusak continuity tersebut. Jadi ketika kalau saya jatuh dan rambutnya sudah terurai kiri dan kanannya kita udah nggak bisa hitung namanya rambut itu banyak, ya saya kira-kira ini berapa lama kalau hanya sekian 1-2 menit saya mau tidur di lantai begitu ya tanpa bergerak ada gitu. Ada satu adegan yang tadi dibilang adegannya tuh panjang sebenarnya itu yang sebenarnya kayaknya tuh di skrip nggak ada banget deh. Ada banget gimana? Kayaknya sama Mas Erwin tuh sengajain sama beliau tuh disengajain. Nah kayaknya dia juga banyak dapat ide improvisasi di lokasi. Jadi tiba-tiba aku tuh didirect untuk ngerjain dari sini sampai sini lalu ke sini lalu ke sana lalu ke sana. Itu satu adegan panjang dan itu aku benar-benar diteror mentok di situ.
Jadi kayak oke, aku cuman I just leave it ke insting aku aja, karena kalau mau dipikirin pusing karena panjang adegannya. Jadi biar kagetnya ya sekagetnya segimana serem hantunya itu ya aku kagetnya segitu gitu kan, tambahin sedikit karena untuk di film. Jadi benar-benar itu keren banget sih shotnya, itu aku kayak wah aku tuh ngerasa itu lumayan bisa dibilang golden scene-nya juga, karena di situ kayak DOP-nya tuh main banget juga gitu, dari sini ke sini ke sini ke sini sampai ke satu yang ada Ece-nya. Itu juga menurut aku luar biasa karena nggak semua pemain mau tuh didandanin kayak yang kemarin Ece itu kita di adegan itu. Karena banyak pasti nggak mau gitu, tapi karena totalitas dan semuanya memang beliau willing gitu buat bantuin untuk di scene itu. Sampai orang kan kalau orang wardrobe gitu nanya baik-baik gitu. So, maaf, ya pakein ini mau nggak ya gitu. Karena takut disemprot kan sama artisnya biasanya. Gila lo gue nggak mau gitu. Coba mau lo. Terus dengan baju yang susah itu, beliau tetap melakukan adegan yang aduh pokoknya sulit. Yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya core kuat. Nah nanti itu apa? Lihat. Apakah GoPro? Itu dia. Atau Tiger Flip? Nah silakan dibayangkan. Kira-kira Cenggir ngapain sih? Bisa ngomong apa sih? Nah makanya harus nonton. Oh iya, itu dia tuh. Bener tuh. Itu keren. Dan one take only loh. Iya. One take. 1,5. Ya kalau menurut pendapat saya Mas Erwin itu ingin sesuatu yang tidak gini, kalau kita 2-3 kali pasti akan ada penurunan. Beda lagi. Tapi bukan itu saja, memang dianggap cukup dan itu udah menurut beliau memang udah menegangkan dan udah total si pemain-pemainnya mainnya begitu. Kenapa mesti diulang-ulang gitu kan? Lagian kartnya banyak ya. Pokoknya tapi seru banget deh. Seru. Ini tuh horor yang seperti apa sih? Karena sekarang di Indonesia tuh horor itu banyak yang thriller, yang berdarah-berdarah gitu. Kalau yang film film satu tuh ada juga ya kita ya berdarah kayak yang apa namanya kayak banyak gitu enggak kita over lah. Pada muncul itu enggak ya? Enggak. Sadis-sadis gitu ada mungkin. Ya ada, tapi bukan seperti yang apa namanya? Bukan yang kakak maksud gitu kan. Enggak gitu juga. Enggak. Jadi apa ya? Enggak kekerasan ya, bukan. Betul, ya. sekali lagi ini apa artistiknya dibina sekali begitu. Horor tapi artistik gitu. Iya, pokoknya buat pecinta film yang emang kadang-kadang kalau ngeliat film bukan cuman perkara horor cuman takutnya doang. Buat aku sih ini wajib dilihat karena benar-benar aku kan suka kalau nonton film tuh selalu ngeliat gambarnya, apanya, cut ke ininya, pokoknya semua dihargai gitu, scoringnya apa. Jadi ini bener artistik sih. Ada satu scene juga yang wah udah kayak iklan deh, cakep pokoknya. Iya, jadi nggak vulgar yang seperti kakak tadi bilang yang berdarah-darah atau apa enggak begitu. Tapi di balik keartistikan itu ya kita jadi takut. Tiba-tiba bikin musik. Iya, scoringnya ternyata by Ingrid. Kamu sendiri pakai surat. Ya dan bisa. Dan apalagi ini kan berlatar belakang budaya Indonesia, tradisi Indonesia. Kemudian item-item apa namanya good thing-nya itu kan banyak sekali apa namanya peritilan-peritilannya yang artistik dan yang Jawa begitu, dan itu sangat dipikirkan oleh teman-teman di art gitu, di departemen art, dan saya juga harus mengingatnya begitu karena ada satu misalnya gitu yang ini ketika saya membawa bokor isinya adalah ini anu dan semuanya itu dicari yang seartistik mungkin dan seusianya selama mungkin kan. Nah, jadi saya harus mengingat itu tempatnya ada di mana begitu kan ya. Apa yang sebelah kiri mana sebelah kanan gitu. Kurang lebih demikian. Terus dan ketika saya melakukan ritual, beberapa ritual itu panjang ya. Nah, dari sini mengambil itu segala macam itu kan ada insertnya, jadi harus dihafal begitu. Itu yang saya bilang ada artistiknya karena di insert tersebutlah artistik
dari tradisi Jawa maupun dari ketegangan item-item atau peralatan-peralatan si horor itu ada gitu kan di insert tersebut. Jadi kalau saya sembrono nggak akan dapat kan atau saya lupa begitu kan ya. Bagi kami film adalah kerja bareng begitu. Kerja bareng antara pemain, art dan DOP juga gitu kan. Jadi kalau ada salah satu yang lupa sebaiknya yang lain juga mengingatkan gitu kan. Nah, jadi ya kerja bareng ya. Pokoknya bagus ntar. Kok kita narsis tapi pede itu. Berajas pede berarti. Tapi kalau untuk tadi ritual-ritual itu emang sesuai dengan yang di Jawa banget kan? Atau sebenarnya 50-50 Kak. Jadi maksudnya itulah yang menyebabkan seorang pemain itu harus punya referensi, kemudian juga harus diskus juga ya, diskusi, kemudian juga survei sendiri karena pemahaman dari sebuah adegan itu kan ketika sudah di lapangan sudah seyogianya udah nggak ada waktu lagi bagi sutradara menerangkan begitu kan, sehingga pemahaman itu harus dimiliki oleh si pemain dahulu. Oleh karena itu tadi saya sampaikan 50-50. Jadi saya beruntung mendapatkan sutradara seperti Mas Erwin Arnada yang kebetulan sudah menyediakan dan kenal gitu. Maksudnya kenal capability dan ability pemain begitu. Begitu juga saya mengenal capability dan ability-nya sang sutradara yaitu Mas Erwin Arnada begitu kan. Jadi karena kita diberikan kepercayaan seyogianya aku tidak boleh mengecewakan. Jadi ketika peran yang tadi Anda bilang ritual-ritual itu ya harus pemahaman saya imajinasi. Kita bermain imajinasi. Pemain kan harus bermain dengan imajinasinya begitu. Jadi, imajinasi kalau kata SpongeBob. Imajinasi. Seyogyanya karena syuting di Jogja ya. Oh iya benar Jogja. Kalau di Solo, sesolonya gitu ya. Walaupun di pinggiran Jogja ya, oleh karena itu disebutnya pinggir. Jadi sepinggirnya. Pinggir Jogjanya. Jadi panjang. Belum kalau ngelihat set tempat ritualnya si Eyang ya, itu betul-betul dibuat semenegangkan tapi artistik. Terus pas lagi ritual cuma pretty ulala deh pokoknya pakai outfit kan ada outfit khusus ya untuk pas lagi jadi ritualnya itu. Dan kadang-kadang gitu kan kita beberapa kali itu kan memang dalam kehidupan sehari-hari itu dilakukan setiap hari oleh si Eyang ritual tersebut. Nah tapi pada adegan itu anak-anak suka bingung apaan sih bunyi apa sih gitu kan dia bilang ini ketika Mbak Anissa beradegan ya mengintip ke gudang tersebut tuh kan ada tunggu ya saya ingat-ingat dulu jangkrik atau burung begitu saya lupa ya yang bunyi selalu begitu ada kan ya alami yang mana cek gitu kan ya. Ntar ya ini kan mau diulang karena itu susah ya adegannya karena Mbak Anissa harus naik di undak-undakan tuh apa ya? Naik-naikan gitu. Ya enaknya undak-undakan naik-naikan. Undak-undakan naik. Ya anak tangga mungkin ya pokoknya gitu kan gitu. Jadi setiap dia adegan melihat ini picture it ya. Dia melihat ritual apa anjing atau burung tuh kan bunyi apaan sih nggak bunyi jadi saya selalu mendengar itu gitu denger iya dan aku tanya Nisa kamu dengar nggak tadi waktu kamu itu enggak gitu orang ada aku bilang gitu tapi itu beneran bukan ayo untung bukan itu bener beneran maksudnya bener tuh bener saya mendengar ya maksudnya suara beneran atau suara makanya yang atau silakan itu diinterpretasiin. Natural banget, maksudnya natural tuh ya suara tunggu ya, itu apa sih anak-anak bilang sih cenggeretlong atau apa sih pokoknya kalau di hutan-hutan tuh apa sih yang bunyi yang kalau bunyi ya pokoknya gitu lah. Itu bener, jadi bukan sound effect, bukan iya maksudnya si Ece denger yang lain nggak denger aja udah intinya gitu. Dan setiap adegan si Mbak Nisa ngintip gitu loh. Serem. Itu. Kalau bisa ada juga di dandan-dandanin nggak di situ atau mungkin ada adegan-adegan khusus juga? Aku paling ya itu satu scene panjang itu berlanjut ke scene berikutnya ya paling aku jorok-jorokan aja.
Kotor-kotoran. Iya, pokoknya aku kotor aja. Aku sampai pas lagi ngaceng ini sebenarnya syuting apa sih? Kenapa mukanya hitam semua? Kotor tapi cantik. Waduh. Karena Mas Heru itu kan. Tapi itu agak susah loh. Satu hal yang paling susah buat aku itu, maksudnya selain dari yang lain-lain acting-actingan, soal rambut itu ya, kan ceritanya aku tuh udah ketakutan kayak apa tuh kan naturalnya keringetan, berantakan gitu kan. Tapi rambutku teh karena tebel banget tuh ngebikin berantakin itu susah. Jadi kayak tetap belum. Iya gitu kayak ya. ngeliat itunya reviewnya kayak lah kenapa masih rapi sih padahal udah digini-giniin. Perawat itu Udah ya aja udah gini udah basah udah Ya nggak dibasahin. apa-apa juga kan ya. Udah Kan disemprot udah semua. Natural itu kan nggak mesti kalau orang lari-lari gitu rambutnya ini Iya ya. sih, gitu cuman kan, perasaan nggak perlu aku aja gitu. lumpur-lumpur gitu Cuman ya. kan kayak gemes aja kan kayak kepengennya tuh bener-bener berantakan tapi susah rambutnya padahal udah dibasahin udah semua ya Cak. Udah. Ada di kos-kosan Orang nggak aku aja sampai lari-lari pas adegan yang itu kan namanya juga anak baru ya kan kalau mau acting kan harus menghayati ya kalau bisa seril mungkin. Iya. Jadi pas lagi mau take aku lanjutan dari lari-lari tuh aku bener-bener lari-lari dulu. Oh iya biasa. Supaya ngos-ngosannya Iya, tuh dapat ngos-ngosannya. nggak ngarang-ngarang banget gitu loh. Itu yang tadi kami maksud apa namanya mengutamakan continuity begitu. Jadi dan yang saya maksud ngelihat dia tuh total begitu. Jadi bagian dari continuity supaya tidak tadi berkeringat kenapa sekarang nggak berkeringat ya dia tetap. Iya, aku sampai jumping jack dulu ngapain pokoknya biar keringetan biar ngos-ngosannya natural gitu. Jumping Jack tuh nama minuman Itu atau kafe ya? Bukan. Itu Jack-Jack yang lain. Nama gerakan itu Jack yang lain. Terus paling Jumping Jack tuh kafe. Bukan enggak ada biar. enggak. Oke. Sama kalau aku ini yang paling aku karena masih ini pengalaman pertama, buat aku kendalanya juga kayak ngepasin kadar ketakutan sama produksi suaranya. Itu untuk kayak ngos-ngosan, teriaknya, ketakutannya gitu. Nah itu banyak diskusinya gimana sih Cek itu di sekolahnya apa enggak sih Cek sebenarnya? Enggak, kamu udah cukup kok. Kamu jangan bagus-bagus deh masalah. Jangan bagus-bagus. Jangan banyak bagus-bagus nanti aku nggak ada. Cek akan beda. Takut. Beda. Orang nggak boleh bagus-bagus sih. Oke kok enggak. Ya Anda lah, tapi kan gini lah, ada yang melalui pendidikan, ada yang melalui lapangan. Tapi kan orang bilang experience is the best teacher, learning by doing begitu. Itu maaf tadi artinya tuh dilarang merokok di sini. Bukan, panjang banget tadi kan. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, jadi kamu sudah melakukan langsung di lapangan, saya melihat. Nggak ada waktu lah kalau kamu mau latihan di IKJ atau apa, jobnya kan banyak lagi. Jadi paling tidak berusaha untuk learning by doing. Jadi jangan doing aja ketika kamu lagi ngedoing, ngedoing ya, lagi ngedoing kamu nge-learning. Tapi kan banyak teman-teman yang cuma ngedoing aja, tapi di saat dia ngedoing aku melihat bahwa kok sambil dipelajari, kok nggak nge-learning gitu kan ya, nggak nge-learning gitu. Nanya aja kagak, tahu gua aja kagak gitu. Kagak percaya. Butuh dicabein matanya. Pernah. Wah, perlu dicabein matanya. Nggak ngajak ngobrol, nggak nyapa gitu. Nggak ngobrol, dan saya tidak masalah gitu. Oh, saya masalah. Wah, santai-santai. Masuk ke ruang ya, terus semuanya gitu. Waduh. Terus yang jadi misalnya siapa Wati ya gitu ya namanya. Yang jadi Wati siapa ya? Oh saya gitu. Oh kenalin saya yang jadi mama kamu gitu kan ya. Oh ya gitu. Terus alamat. Wah. Iya banyak sih emang itu anak. Nah maksudnya itu PR aku. Oke lah itu tapi kok curcol gitu. Iya bener tuh PR aku ngajarin Gempi itu jangan sampai bikin malu. Jadi itulah maksudnya. Jadi learning by doing aja begitu. Experience is the best teacher. Dilarang buang sampah di sini. Buang sampah lagi enggak ada. Iya tapi seru banget. Tapi ketagihan nggak gitu akhirnya main horor? Ikut tagihan lah. Pengen yang mungkin lebih explore lagi mungkin setelah ini. Oh iya karena ini kan nanti ada keduanya. Amin. Makanya dibilang tadi kunciannya ada adegannya dia penting sekali. Oh akan menggantung mungkin akhirnya tuh gimana? Kuncian. Oh iya oke. Kuncian nih. Oke kuncian. Kalau dijawab kunciannya tuh maksudnya bukan gulat, bukan silat juga. Kunci udah lagi. Tanyain lagi dong.
Ya, jadi selama pendalaman siapa namanya Putri ya, sama kata Putri, buat seorang Gisel sebeda apa sih karakternya? Nah itu dia yang kayaknya tuh Mas Erwin juga sempat nyampein kalau nyarinya tuh emang yang nggak jauh-jauh banget. Jadi bisa ngerasain gitu karena jadi kok karena sih salah kata sambungnya. Jadi Putri ini you cannot speak in Indonesia ya. Jadi si Putri ini tuh seorang ibu juga gitu di cerita di film ini Putri itu seorang ibu. Tadi belum sempat ke mention kayaknya. Iya. Jadi nggak terlalu sulit buat aku buat mendalami. Jadi karena aku tinggal ngebayangin aja kan karena anaknya si Putri di film ini juga kurang lebih seumuran Gempi gitu, cuma cowok. Nah jadi kayak aku bisa relate sih sama Putri ini gimana dia posisinya sebagai seorang anak datang ngunjungin ibunya terus tahu-tahu keadaan berubah menjadi seperti yang tidak dibayangkan kayak semuanya surprise gitu. Terus banyak ada hal-hal yang mengancam pasti kan langsung yang dipikirin pertama anaknya nih gitu. Wah anak gua gimana nih gitu. Jadi ya terlepas dari dirinya sendiri juga ketakutan, pikirannya panjang, overthinking kemana-mana. Tapi utamanya ini anak gimana. Nah itu yang aku mesti relate dan gak terlalu sulit karena kebetulan juga memang seorang ibu gitu. Ini film akan horor banget kah atau horor cukup buat penonton Indonesia? Oh komedi, ini komedi. Komedi. Ya Allah. Ya pokoknya tegang sih. Kayak tadi bilang gambar nengeng. Jadi kata tadi sempat di-mention. Jadi dari awal tuh udah tegang. Makanya jangan telat nontonnya. Dari awal tuh dia udah tegang. Itu bakal ajak Gempi nggak buat nonton di premiere kakak? Nah itu dia. Sebenarnya gimana ya? Ini dari buat film ke berapa umur berapa sih? Tapi harusnya sih kalau memang dengan pemahaman yang tepat, kalau emang anaknya berani, sebenarnya sih nggak masalah sih. Selama emang di briefing dulu ya. Kalau anakku tuh emang anak briefingan. Coba nanti aku coba tanya ya. Tapi kira-kira mestinya dia penakut sih. Kok semestinya? Ngikutin emaknya, ngikut emaknya. Iya, tapi biasanya di situ banyak anak-anak juga sih. Pasti nanti pas premier ada si Aska yang jadi anak aku itu juga. Itu luar biasa tuh bocah laki satu. Mana sih dia kok nggak ikutan? Gemes deh. Iya dan kami banyak bukan dibantu ya justru karena kerja bareng. Iya, Mbak Anissa, Mas Nano, Mas Uyi itu tuh sangat ini dapat banget solid, gitu, cocok banget begitu. Jadi tokoh-tokohnya karena sebagian besar adalah pemain dari Jawa Tengah, pemain dari Jogja. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana piawainya mereka ya, yang dengan teatrikal dan ininya dapat banget gitu loh. Seneng banget bisa kolaborasi dengan mereka. Iya. Termasuk itu yang tadi aku bilang jadi Aska anak aku itu si Gabi. Untuk ukuran anak sekecil itu, terus dia ini lagi singkat banget lagi. Dia tuh di-okein tuh berapa hari sebelum syuting. Tanpa persiapan yang gimana-gimana, tapi langsung bisa ngeblend. Aku saya merinding, Tuhan itu baik ya. Iya kayak beneran loh. Iya karena jodoh. Ikut kan yang di sana kan merindingnya. Enggak. Maksudnya kayak bersyukur gitu bisa kayak gitu karena dia dulu tuh anak merinding disco. Yang bener-bener merinding disco itu. Iya merinding bulu romaku. Tahu-tahu doang. Bagus Aska bagus. Kita bersyukur deh dapat satu tim itu emang pas gitu semuanya. Berarti nggak susah dong buat Gisel buat chemistry sama si Aska sih? Nggak, sama sekali nggak susah. Sama sekali nggak susah. Happy banget dia bisa deket sama aku terus mau denger juga masukan dari orang-orang terus dia excited hari ini aku syuting apa berapa scene gitu nanya mulu terus bisa mengerti pokoknya bisa diajak kerja sama. Tapi capek banget ya buat syuting film horor dibanding drama yang lainnya buat seorang Gisel? Ya lumayan sih ternyata ya. Effortnya ya memang lebih pakai tenaga dan emosinya kan lebih banyak, lebih tebel aja sih. Misalnya ada lari ada lagi mungkin yang lebih. Iya, walaupun nggak lari kan merasa terancam makan sesuatu itu kan capek ya. Jadi lebih capek sih. Pintar. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ini melenceng sedikit ya untuk edukasi aja. Ya, suka ditanya begitu kan ya, misalnya Cece berapa gitu kan honorer gitu. Saya lihat dulu skenarionya.
ya. Oh gitu, Cel. Belajar. Oke, saya belajar. Kalau kamu mah capek nggak capek lo pakai standar aja udah. Jangan gitu dong, Cel. Nah, enggak ini edukasi begitu karena banyak pemahaman justru yang tadi Kak Gisel sampaikan. Walaupun diem, kan enggak kok cuma nggak ngapa-ngapain gimana sih gitu kan ya. Nah, yang kayak gitu-gitu ya kita susahkan menerangkannya. Pernah saya bermain di dalam satu film ya begitu horor, nggak ngomong dari awal sampai ending. Aduh, itu karena malah sakit, capek lagi. ya karena sakit stroke atau apa. Tapi saya bisa melihat arwah dan saya bisa kemasukan arwah. Terus lu main gimana coba? Kalau nggak pakai yang disebut kami dulu di teater disebutnya apa bahasa tubuh dan lain sebagainya dan mimik ya. Begitu kan? Ini bermain dan ini bermain begitu kan ya. Lebih mahal dong daripada cuma ngomong wawewo gitu kan. Bener nggak gitu kan ya. Bener. Karena itu luar dalam ya baik mind soul maupun ini nih apa namanya. Itu jangan gitu, habis gitu nih semua hantu-hantu itu langsung minta naik harga. Padahal jadi hantu yang nama boleh sama hantu tapi pelaksanaannya packagingnya pasti berbeda. Dia boleh aja minta lebih. Kan si produser ngelihat lo packagingnya kayak apa gitu kan ya. Ya kalau cuma ece-ece aja gitu kan ya. Iya benar. Hantunya 1 detiknya. Tapi kalau ngomongin hantu di film ini hantunya mantap. Ada beberapa model, beberapa jenis. Terus unik-unik gitu bentukannya. Hantu banyak jadi nggak cuma satu hantu. Nggak cuma satu, banyak gitu. Terus emang bikin ngeri dan emang kayak syuting sama mereka aja kadang-kadang kayak kalau aku lagi nggak sadar gitu kayak baru kebangun dari tiduran gitu. Terus ngeliat mereka make up gitu keluar dari ruangan masih sempet gitu tetap. Tapi keren sih, make upnya juga keren-keren. Aku sampai kayak dan itu kan namanya juga anak titipan setan. Kebanyakan yang jadi hantu tuh memang anak-anak. Itu sih salut juga ya sama atas kerja anak-anak itu sih. Mereka yang kayak ada yang mukanya tuh dibikin pokoknya kayak kelihatan gitu. Dia cuma ngintip dari sedikit lubang. Pas yang mau gitu digituin dan make upnya bagus banget. Aku bener-bener ngeri banget ngeliat dia. Terus pas dibuka, ya Allah anaknya ganteng banget. Ya Allah anaknya ganteng banget. Matanya bagus banget gitu. Tuh hebat tuh orang tuh. Pasti dia jadi seseorang tuh pasti tuh suatu hari ya. Dia mulai dari sekarang jadi belum hantu orang yang dia kan dia baru agak maksudnya actingnya. Maksudnya karirnya. Bahasanya dikoreksi. Emang susah ngomong sama penulis. Tapi kalau satu hari Gempi kayak gitu di make upin buat sebuah film atau sinetron? Kalau aku sih terserah anaknya. Kalau anaknya emang demen ya. Makanya aku bilang anak-anak itu semua yang kemarin main tuh hebat semua. Mereka mau dan excited dan seneng gitu. Dan apa namanya selain yang tadi Gisel bilang tuh anak-anak itu, Mas Erwin juga memberikan kebebasan kepada mereka dan Mas Erwin tuh bisa ya walaupun kadang-kadang suka kalau lagi ini. Tapi misalnya ada satu anak begitu ya yang sangat terpengaruh oleh penampakan dari satu adegan begitu ya. Itu dia menangis terus begitu ya. Dia menangis terus karena merasa ada sesuatu lah ya. Jadi ya banyaklah kita cerita-cerita yang kayak begitu di film ini ya. Tadi belum kesebut. Jadi dia merasa ada sesuatu. Dia selalu kalau mau take akhirnya Mas Erwin bilang ya udah nggak usah Hasna ya nggak usah ikut begitu kan ya karena kita udah menjelang malam dini hari nih ya jadi udah kalau Mas Erwin santai-santai aja nggak paksa ya udah jadi di take out aja dan bisalah tetap itu berjalan dengan lancar. Dia tuh yang jadi poster. Tahu-tahu dia yang jadi poster apa? Lah si Hasna yang jadi poster. Dia selalu nangis melihat adegan yang dilakukan oleh Mbak Anissa begitu ya. Apa adegannya? Jangan lupa saksikan Titipan Setan. Halus banget yang membuat pemain merasa nangis-nangis melihat sesuatu begitu. Ini akan tayang di bioskop atau di OTT? Oh enggak di restoran bioskop Kak, bioskop gitu ya. Kalau masalah OTT ya nanti kita tanyakan produser kami ya. Oke, terakhir nih buat dari Kak Gisel sama Kak Ingrid boleh.
kenapa penonton pecinta film horor Indonesia tuh harus nonton Anak Titipan Setan dan kapan tayangnya? Oke, jadi ini akan tayang tanggal 12 Januari 2022. Ya. Ulang. Jadi ini akan tayang di tanggal 12 Januari 2023. Lupa loh tahun baru ya. Iya, jadi jangan lupa saksikan. Menurut aku sih kalau pecinta horor wajib banget nonton. Yang nggak cinta juga jadi cinta deh pokoknya Ci. Karena emang dengan ceritanya mengangkat satu cerita yang memang pernah ada di wilayah Indonesia gitu dengan semua keseniannya, dengan semua kebudayaannya gitu, dan juga value-value yang nggak cuma sekedar nakut-nakutin tapi juga ada value yang bisa dipelajari dari situ gitu. Jadi perlu banget nonton dan ya supaya bisa ketakutan bersama lah. Wah, bisa takut sama-sama. Ngajak temen. Ya kalau sendiri kan males. Kalau kayak gitu apa? Ya film horor Indonesia bersyukur sudah mendapat tempat di luar Indonesia. Ya, kita harus bangga begitu. Dan apakah bisa menjadi 5 besar atau 10 besar di dunia hanya kalian-kalian saja yang berkontribusi untuk menonton karya film Indonesia, karena nggak malu-maluin deh film horor Indonesia, terutamanya film Anak Titipan Setan. Malu-malu. Jadi harus nonton. Oke. Itu dia teman-teman Tribuners, tadi ngobrol-ngobrol bareng pemain Anak Titipan Setan, dan jangan lupa nonton terus konten Tribun Corner lainnya, dan sampai jumpa, bye bye. Thank you. Thank you. Sampai di sini.